Sebelum dimulai, kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, salam budaya. Sebelumnya terima kasih kepada para orang-orang yang sudah hadir dan mengunjungi di Kedai Nyong Kopi dan para pendengar di media sosial, YouTube, dosen pergerakan ya Mas Samsu, sama Nyong Kopi official dan Facebooknya Nyong Kopi. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa mulai ngopi kemisan setelah Kamis kemarin libur sejenak karena pindah kemisannya malam Kamis di Kedung Rakyat. Siang ini sebenarnya setelah kita tahu bahwa Senin kemarin ada pelantikan pengurus Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Kabupaten Tegal, serta sebelumnya ada pemilihan ketua Papri, dan kita kepengen tahu sebenarnya para pelaku budaya dan seniman ini perhatiannya sudah seperti apa dan nanti akan dibawa kemana. Jadi kalau mengutip seperti yang dalam narasi, ada salah satu dirjen di Dikbud itu, mungkin para pelaku budaya atau seniman itu bisa diperlakukan seperti guru, karena para pelaku budaya atau seniman juga memberikan edukasi mendidik kepada masyarakat, meskipun dengan caranya masing-masing. Kita belum tahu apa beberapa pelaku budaya atau pelaku seni yang kemudian memberikan edukasi secara maksimal seperti halnya guru. Nah, di Kabupaten Tegal, sebelum kita tadi ngobrol, kita tadi sudah mendengarkan beberapa lagu Tegalan, dan ternyata kita punya orang yang sangat luar biasa menciptakan lagu-lagu Tegal, lagu-lagu berbahasa Tegal, meskipun dengan gaya-gaya India, gaya-gaya manapun, tapi lagu berbahasa Tegal. Salah satunya almarhum Mas Najib, dan kemudian muncul setelah Manasib ada Ketua Dewan Kesenian Mas Mamjun, muncul lagi belakangan Joko Cakanyo, terus kemudian banyak lagi para seniman atau pelaku budaya yang mungkin belum terlihat di tataran publik. Ini saya tadi kebetulan WA dengan Mas Abito, salah satu pelaku budaya. Dia merasa perhatian dari pemerintah kurang ngebiak, bahasa ngebiak itu seperti bahasa pelaku budaya, kita ngebiak. Merasa pelaku budaya atau seniman itu diperhatikan oleh, mohon maaf, pemerintah ketika hanya pada acara-acara formal, misalnya hari jadi dan lainnya. Artinya ketika saya mendengarkan informasi begitu dari Mas Abito, berarti ada rasa yang kurang pas yang dialami oleh para pelaku budaya maupun seniman. Alhamdulillah sudah hadir pada siang hari ini Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Mas Agus Wardana. Bisa kami aplaus kehadirannya. Terus sudah hadir pula Mas Imam Syarifuddin alias Mas Imam Jun. Dia ngomong Mas Saf, ini lagi pelantikan Mas Imam Syarifuddin. Orang yang pernah juga salah, kemudian ngomongnya gara-gara Mas Joko sekretarisnya orang kenal dengan ketuanya. Terus ada juga Mas Supriyadi, Ketua Papri, menggantinya almarhum Mas Abdi Soleh. Kasih aplaus untuk ketiga narasumber. Dan kemarin sebenarnya Kepala Dikbud itu sudah ngomong bahwa hari ini
hari ini ke Magelang dan siap mendisposisikan, tapi tidak tahu apakah diskusinya datang ke siapa, dan tapi sampai hari ini belum terdengar diskusinya ke siapa. Tak kira anak Pak Wahyu Mas Jafar sudah sampai penjara, tidak tahu kok belum datang, tapi sambil menunggu dan kita sudah lewat dari rencana jam 2, ini sudah jam 3, kita mulai saja. Ngopi Kemisan kali ini dipandu oleh Mas Samsul Falah dan Mas Eki Sengkek Suharno. Silakan Mas Samsul dan Eki Sengkek. Mantap. Dengan betul dari Wingi sebenarnya bensinnya kuning, berhubung pada hilang, akhirnya bensinnya ganti ireng. Ini kuningnya apa? Sampai ada pengisi. Jangan nggak pinggirnya oleh pasti kuning mulai ya. Tapi bensin kuning ini pada hilang. karena aku tahu iya tinggi. Aduh kita pensi ya. Kalau perkasaannya entah anak sing karep ya tengah kena. Walaupun gue boleh kayak juga. Gimana Mas Samsul? Siap, Ki. Suwarno. Wah. Alias Persue. Web. Kemarin di sini. Racap nyong. Oh, belum jelas. Memang kesibukan dosen ya ini memang luar biasa. Oh, siap. Sangat mobile. Ki, sore Ki. Ngobrol santai. Wah, tidak saya Pak Wahyu, Mas Jafar juga tiga wisata lah. Awal paling ada Pak Supri, Iya. Bang Supri. Oke. Orang santai waktu mengenal. Iya. Kalau harus santai kan, yang penting mengenal dan pasti kita ada yang harus ada yang bisa dibawa pulang. betul. Nanti juga kita akan sampaikan kepada seluruh tentunya pengurus dan sebagainya ya, yang lainnya yang budayawan dan lainnya, bahwa ini ketua Dewan Kesenian gawe visi misi, Ya. ketua Dewan Kebudayaan Daerah gawe visi misi Iya. Apa man raker jadi? iya, pabrik juga Dewan cuma dipilih terus tentu ada program-program yang akan dilaksanakan kan kira-kira minimal apalah kira-kira gitu. Kalau tetap dari pencinta seniman lu kali. Penikmat seniman. Penikmat seniman. Dari unsur mana? Unsur penikmat seniman. Nyupul ini. Lebih mending. Ya kita kan Tapi gue tak asli. Penikmat seniman tak asli. Asli ya. Biskuit bagian dari ekosistem. Ekosistem. Jadi kalau nggak ada apa namanya Penikmat. aktivis seniman, kalau nggak ada penikmat ya Contoh wayang. Iya. Ya, Imam Juni pada kayak apa lila kasih ngomong lagu apa karena kan ada penikmat. Wayang dari pada kayak apa lila kasih nonton kasih langgap itu lucu. Oh, terasa banget ketua paguyuban kemudian terasa. Ketua paguyuban Pengunjung banget lagu ibu. dan ada ketua. Angin lu benar Jangan kayak gue. Penonton di sini dikoordinir Mas. Ada penonton ketua penonton. Anak sehingga yang mana ada Supri belah penikmat seniman. ada kayak cewek romantis ya. Iya, siap. Romantis. Kau Jelas tak kompor ya. Penikmat. Ada tak Penikmat yang langsung. dinikmati ya sampai ada. Yang dinikmati. Ya kata-katanya ya gue. Tapi Kita panggil aja ya. ada di call itu malah langsung Biar lebih apa Siap. namanya? Lebih Ayeng. cair, lebih asik, lebih enak. Kita panggil saja kalau sebelum siang hari ini. Alhamdulillah kemarin Mas Awe juga Mas Jun sudah dilantik. Nah ini kita langsung dengarkan langsung saja mau ngomong apa mereka. Kita panggil saja Ketua Dewan Kebudayaan Daerah kita Mas Agus Wardana. tangan. Tepuk tangan buat Mas Agus. Mungkin ini Mas Agus. Juga Mas Imam Syarifuddin alias Mas Imam Jun. Saya persilakan buat tepuk tangan buat Mas Imam Jun, Mas Imam Jun.
Jare Mas Imam Jun iketan ki motivasi itu dewek. Hari kayak nyong ya karena dasar tentang tentang ini. Hari Mas Imam Jun karena tujuan. Dari Mas Awe Iya. enak saja gitu. Terus biasa kopingan Fashionable lah. kayak gitu. Nah sekarang siapa lagi ini? Dari oh iya Mas Papri. Dari Ya Mas, kita dulu. Mas Supriyadi. Ya, tepuk tangan untuk Mas Supri. Luar biasa. Ya. Dari Dikbud. Dengan orang mau pilih Dikbud. Orang. Akhirnya disposisi Pak, cepat. ini luar biasa. Pak Amar ke masa tekan malah menudul ya. Bener-bener dari kepala dinas ya kayak. Amin. Kami menunggu Mas Ya, Mas Jafar kita mau bertiga saja ini. Ya, siap. Lebih enak. Oke. Nah, monggo sampean di sini. Asal yang di Iya, yang membati. Nanti mikirnya di ini ya, Ki? Ya, Kira-kira pakai ini saja. pilih sama sama di sini. Pakai di sini. Oke. Sing dulu. Oh iya, tengah-tengah di sini, tengah. Sing tengah di sini. Tengah di sini. Tengah kanan. Ngomong apa? Ngomong apa? Tuduh-tuduh iya. Iya, siap. Oke, Mas Imam dulu, Mas Imam. Syarat ini. Mas, kita ambil momentum pelantikan kemarin ya, Mas. Kita ambil momentum pelantikan dan ternyata statementnya Mas Imam Jun itu banyak ditulis oleh beberapa orang termasuk Mas Teben di statusnya Mas Inang di artikel opini bahwa Mas Imam Jun menyatakan bahwa bangun dari tidur Bahwa dunia seni budaya di kabupaten ini sedang tertidur nyenyak. Nah, jadi perlu dibangunkan dengan sebuah doa. Saya melihat satu kata simbolik ini bahwa sebetulnya Mas Imam Jun mau mengabarkan bahwa DKKT hari ini akan terbangun dari tidurnya. Artinya bahwa bukan lantas kemarin tertidur, tapi karena COVID-19 ini sehingga memaksa kita kemudian agak sedikit ngerem lah kira-kira begitu dalam konteks kehidupan berkesenian kira-kira begitu. Tapi mengefek juga Mas. Ternyata di Banyumas juga. Statement Mas Imam Jun ini dipakai oleh seniman-seniman Banyumas untuk itu. Karena apa? Sampai hari ini seniman-seniman Banyumas juga merasakan yang sama dengan artinya mengajak semua seniman yang ada bahwa harus ahyana ba'da ma'amanah wa ilahin nusur. Sesungguhnya yang menghidupkan itu Tuhan dan salah satunya adalah kita dan sebagainya. Mas Imam, kira-kira sebetulnya apa yang mau dihidupkan? Anda merasa Mas Imam merasa bahwa hari-hari ini kesenian itu saya kira seperti apa sehingga Anda menyatakan bahwa ini harus dihidupkan kembali kesenian? Karena ini mungkin kita sadari bahwa COVID-19 ini memang menidurkan kita dengan terpaksa, kira-kira begitu. Salah satunya itu. Yang keduanya mungkin ada instrumen lain apa soal itu. Kira-kira seperti apa Mas Wahudun? Sehingga ini ditutup mutlaknya. Silakan. Matur nuwun Mas Samsul Kiserek. Nyong kopi. Di samping kiri saya sudah ada Ketua Dewan Kebudayaan. Ini walaupun lembaga baru tapi lebih tua, secara struktur lebih tua. Terus di sebelah kanan saya ada Mas Edi Supriyadi, Ketua Kapri. Walaupun saya bukan anggota Kapri sini Mas, tapi saya juga salah satu anggota Kapri. Karena saya sudah jadi anggota Kapri tahun 97 kalau nggak salah. Berarti anggota Anda ya menurut anggota Anda ya? Ya orang anggota ini Kapri kan anggota, tapi ya demikian zaman. Tapi kalau ke Kapri orang yakin berarti sampai sini cuma anggota, kartunya juga waktu ganti. Dari pertama cetak sampai sini waktu ganti. Tentang pernyataan saya kemarin waktu pas acara pelantikan.
soal doa bangun tidur. Sebetulnya konteks saya bicara di situ bukan hanya untuk seniman ataupun seni ya, karena di situ yang saya ucapkan adalah kita seharusnya sekarang bisa membaca doa bangun tidur untuk ya bukan untuk seni toh, tapi untuk budaya. Ya, siap. Dan saya mengatakan kita berarti bukan cuma dewan kesenian atau apalagi pribadi saya, tapi keseluruhan, bukan hanya senimannya atau budayawannya saja, tapi juga seluruh warga Kabupaten Tegal, dari masyarakatnya sampai ke pejabatnya. Karena disadari atau tidak bahwa kebudayaan di Kabupaten Tegal selama ini ya memang saya bilang ditidurkan. Ditidurkan menarik gitu, bisa ditidurkan. Siapa yang menidurkan, Mas? Ya. Semuanya, kan saya bilang kita, semuanya menidurkan. Itu kan yang tidur, yang menidurkan. Semuanya, Termasuk kita. termasuk kita menidurkan budaya Tegal. Kalau budaya kan kita bicara lebih universal ya. Siap. Apalagi kalau misalnya bicara seni, nah, lebih-lebih budaya saja ditidurkan. Karena walaupun ada budaya itu masih berjalan, salah satu unsur budaya masih berjalan, tapi berjalan dengan sendirinya, bukan atas sentuhan dari yang lebih berhak untuk menyentuh. Nah, karena saya bilang begitu berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun di Kabupaten Tegal ini yang sesungguhnya punya banyak kekayaan tentang budaya, tentu saja dalamnya adalah seni, tapi selama ini seperti tidur, tidak dianggap bahkan. Saya berkaca ke daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu bangun, masyarakatnya, pemerintahnya sudah terlebih dulu bangun, sadar bahwa budaya itu sangat penting. Gak usah jauh-jauh lah, misalnya ke Cirebon. Di Cirebon itu masyarakat dan Pemdanya sangat memperhatikan seni budaya lokal. Tarling itu bukan hanya lagunya loh ya. Kan di sana ada panggung tarling ya loh. Sandiwara tarling. Mereka orang-orang sana itu tidak segan-segan untuk nanggap acara itu. Makanya kelompok di sana itu sangat hidup. Hampir setiap orang hajatan itu nanggapnya tarling, drama dan segala macam. Mas Mamsun, menarik ya Pak Adi. Saya tangkap nih, ke masyarakat lebih suka nanggap tarling daripada nanggap musik di luar tarling. Kira-kira begitu ya? Betul sekali. Salah satu contoh nih, ya ini mungkin, dan ini saya pernah tulis di Facebook kalau salah dulu itu. Salah satu contoh yang paling gampang ini, di sana ada apa kayak sing buruk apa ya, sing atau bocah sunat terus ditunggang nakel buruk ya. Iya, Buruk. Kita kenal penyanyi namanya Isdanlia. Itu aslinya wong Indramayu. Ya. Indramayu kan salah satu termasuk di kawasan Karesidenan Cirebon, dan budayanya sama dengan Cirebon lah. Isdanlia ketika hajatan, posisinya di Jakarta, sudah menjadi artis besar. Ketika dia mengadakan hajatan itu, Buruk itu dipanggil sengaja dari Cirebon, sengaja dari Indramayu dipanggil ke sana untuk musuh anaknya itu waktu sunatan itu. Kondisi kue berarti karena masyarakatnya sing berduyun-duyun melakukan itu ya? Ya, itu baru unsur masyarakatnya. Tapi di sisi lain pemerintahnya juga sangat mendukung. Dengan cara gimana? Coba. Dengan cara misalnya ini, setiap acara yang digelar oleh pemerintah itu pasti melibatkan seniman, budayawan lokal. Mungkin di suatu saat ada manggil artis lain atau siapa tokoh dari luar, tapi lebih prioritas adalah orang dalam. Itu berlangsung sudah dari zaman dulu. Saya pernah
saya kan juga banyak teman dari Indramayu ya, dari Serpong. Bahkan sampai seperti ini. Ketika mereka mengadakan lomba acara Pemda yang mengadakan lomba nyanyi tarling. Itu peserta boleh dari mana saja. Bahkan dari Tegal anak gue enjong dia akeh sing melu waktu itu. Kanda vokal tewas kabeh bicaranya. Karo bocah kene tewas. Jadi mereka boleh untuk ikut lomba itu, tapi di dalam penjurian sudah dilihat KTP-nya alamat yang mana. Secara sambutan penonton itu pasti juaranya ini, tapi nggak ada di 5 besar ataupun pinggir kafe sampai ke situ. Artinya mereka benar-benar misalnya nyanyi tampil harus itu dia harus orang lokal sono. Adapun pasar mereka harus bisa merambah kemana-mana, tapi untuk talentanya itu harus orang lokal. Itu sampai ke situ. Dan itu yang mengadakan Pemda. Acaranya di pendopo Pemda. Itu teman-teman saya, bahwa saya waktu itu yang latihan nyanyi di situ ya bercerita seperti itu. Jadi percuma ikut acara-acara lomba di sana, ternyata ya seperti itu sih, teknisnya seperti itu. Iya. Monggo, Pak Jafar, selamat datang. Pak Jafar. Langsung Sudah lalu Pak. langsung pesan apa? Iya, ini Ketua Pansus. Oh, Pak Jafar. Siap. Ketua Pansus Perda Pemajuan Kebudayaan. Ini tempat nih. Salah satu. Ya Pak, berarti beneran. Benar. Nah, makanya saya bilang kemarin itu kita layak untuk membacakan doa bangun tidur, karena momentum kemarin itu dilantiknya Dewan Kesenian dan lebih khusus Dewan Kebudayaan, karena kebudayaannya akan lebih luas. Itu saya pikir ini juga menjadi sebuah momentum yang bagus bahwa masyarakat dan khususnya Pemda sadar bahwa budaya itu sangat penting. Budaya sangat penting untuk bisa ikut serta dalam memajukan pemerintah. Artinya kalau dilihat dari tadi perbandingan antara Cirebon dengan taklingannya dengan ini hanya soal segmentasi musik saja ya, dengan nyanyian Tegalan kira-kira jauh berarti hubungannya ya antara masyarakat, pemerintah dan sebagainya, hubungannya jauh dengan yang ada di kota Cirebon. Sangat jauh. Memang kita di Tegal ini ada apa sih ya? Ada rasa sepertinya orang Tegal itu agak malu kali ya mengaku sebagai orang Tegal. Itu sepertinya seperti itu. Apa dari orang enak? Dan itu fakta. Saya kan hidup di Jakarta, di dunia seni di Jakarta lama juga, dari 95 sampai 2009 saya di Jakarta. Saya hampir susah untuk menemukan orang dari Tegal waktu itu, selama berpuluh tahun itu. Tapi ketika lebih akrab, ternyata banyak orang Tegal, tapi mereka nggak mau ngaku. Ini salah satu bukti bahwa orang Tegal banyak yang tidak mau mengakui orang Tegal. Iya. Padahal makanya saya kemarin waktu pas sambutan itu juga saya menyebutkan banyak tokoh seni budaya orang Tegal yang sebenarnya sangat fenomenal dan sangat dikenal di Indonesia bahkan di dunia. Tapi tidak sadar bahwa itu orang Tegal. Orang paham ya. Iya. Nah ini karena apa? Ya karena tadi orang Tegal jarang yang mau mengakui bahwa ini orang Tegal. Nah sebenarnya yang bisa menjadi contoh untuk nge-push bahwa ini Tegal ini seperti ini. Mungkin kalau dari seniman itu jarang yang mau mengakui seperti itu. Dari unsur ini tokoh-tokoh yang lebih banyak keluar di TV atau di publik, harusnya itu yang lebih cepat. Kalau misalnya dia ngaku orang Tegal, dia akan lebih cepat ini ya. Ngangkat Tegalnya ya. Ya, responnya masyarakat lebih Ya. kuat. Saya sih masih penasaran Mas Mamjun, mengakui dan menikmati. Jangan-jangan sebelum kemudian ranahnya mengakui belum bisa menikmati. Apa memang para penggiat musik ini sebetulnya juga tidak
kemudian banget terhadap nyanyian Tegal. Nanti saya juga ngomong ke Pak Pri. Oke. Seberapa penekanan artis-artis Tegal yang basisnya Sunatan Order dan sebagainya diwajibkan untuk nyanyian Tegal, kira-kira begitu. Ya ini penting nih, kadang-kadang ini juga nggak bisa menikmati baru bisa mengakui, kira-kira begitu. Ya artinya kalau bicara menikmati semacam meragukan bahwa musik Tegal itu enak banget deh. Makanya menurut saya Enggak, ini saya bukan bicara hanya di konteks musik saja, tapi budaya loh. Secara keseluruhan termasuk bahasa maksudnya. Kalau orang Jawa bagian timur, ya, itu mereka tidak segan tokoh-tokoh masyarakatnya yang menjadi orang besar di pusat itu tidak segan untuk mengucapkan video-video bahasa Jawa. Maksudnya Jomono. Tapi untuk kan anak sing wani wong kali sing kali tokoh ya. Kayak kowe. Kurung tak kurung aku. Ini dari sisi bahasa saja. Padahal kalau orang-orang Sunda ya, orang Batak, orang Madura, orang Banyuwangi itu kalau di Jakarta ketemu sama orang satu daerah, walaupun di tempat umum, itu yang keluar langsung bahasa Madura ya Maduranya. Iya. Sunda langsung ke Sunda, Batak coba. Ya akhirnya kemudian berdampak pada menikmati musik dengan enaknya gitu ya. Salah satunya. Ya kalau salah satu daerahnya. Ya itu kalau musik ya musik oke, mungkin musik harus enak juga. Iya. Tapi bahasa Pak, ini yang paling mendasarkan bahasa. Iya. Orang kita mengucapkan bahasa Tegal saja masih umpet-umpetan. Mungkin lah dewekan bener-bener wong loroan yang wani. Isi-isi. Iya. Ini salah satu contohnya saja. Ya wes, siap. Tepuk tangan untuk Mas Imam Mansur. Tapi lu bener. Sampai sing arranger dan sebagainya di keren banget ngomong musik. Jadi Kalau itu selera ada juga. Ini Pak Samsul. Ya ini sebagai penikmat. Ini kalau saya bicara musik, ini kalau bicara musik ya. Ya ini. Lagunya Najib yang tadi di setel, lagu Tepoci, lagu apa namanya, Jengeman Draub, itu lagu pertama, lagu daerah pertama, lagu berbahasa daerah pertama yang booming secara nasional. Booming artinya dinikmati saat itu ya. Seluruh Indonesia. Lagu Mandrau itu sampai Orang Tegal. Orang Tegal toh. Dan itu saya membuktikan, saya kenal Najib itu tahun 93. Saya belum kenal dunia rekaman waktu saya datang diajak ke Jakarta, itu hampir semua produser, hampir semua seniman musik di Jakarta kenal sama Najib. Dirangkul-rangkul ditarik, itu membuktikan bahwa benar-benar Najib zaman tahun 70-an, 80-an itu sangat dihormati, sangat dicari-cari. Semua label itu mau menerima. Ya artinya lagu Tegal pun sudah dinikmati oleh semua kalangan Mas Samsul. Jadi perkara belum enak dan tidak enak itu karena tidak terbiasa dengan hal itu. Yeah. Coba kalau dengan jabarin lagu Tegal, mesti enak gitu loh. Karena dengan kita ini orang-orang Kan itu juga dikeluhkan Mas Najib sendiri waktu itu. orang Tegal sendiri itu jarang menikmati itu. Maksudnya ini, maksudnya perlu dalam arti gini loh, zaman itu Najib seorang tokoh penyanyi, pencipta lagu daerah Tegalan, tapi nggak pernah satu kali pun ditanggap Tegal. Zaman itu. Nah, Aneh kan? Aneh. ini yang tadi kita disampaikan masuk bahwa kalau bahasa kasar yang masuk sampaikan tadi, arifan menghargai itu ya kudunya nggak pewongnya deh. Nah, itu ya. Nah ini yang belum disentuh, ini yang belum disentuh sama sekali. Sering kali TPL bilang bahwa instrumennya harus membangun ekosistemnya. Jadi musiknya ada, tapi juga masyarakatnya ada. Main Sistemnya salahnya, juga harus terbangun. main budaya Tegal itu dalam arti lagu dan sebagainya itu bisa kita merasakan bareng. Iya. Kita tahus bareng gitu loh. Walau banyak bulan ya mas, bahwa ada masalah soal tadi kurang dinikmatinya lagu-lagu Tegalan, kira-kira begitu. Saya kira hipotesa saya ya sederhana saja sebetulnya, bahwa memang artis-artis kayaknya juga kadang-kadang jarang yang mengeluarkan itu, kira-kira begitu ya mas Cuci. Enggak, saya kira sebelum ke Pak Awe, Pak Pri kira-kira ada di situnya enggak, sehingga misalnya ada pemilik
apa kayak ada apa yang pemilik konser besar lah kira-kira begitu, supaya ditekan supaya artis-artisnya bisa menyanyikan lagu-lagu Tegalan dengan baik. Kira-kira begitu. Ini segmen kecil aja soal musik Tegalan. Kira-kira gimana? Bisa pora. Nah iya betul, bisa pora dan kira-kira pada kemudian pora apa? Tahu tak bebas lah. Apa jari penonton, apa jari artis, saya kira begitu ya. Papri kan juga akan ngomong soal itu, Iya. walaupun ada yang lain. Karena ini ruangnya pabrik. Lah iya betul. Monggo Papri. Terima kasih Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati teman-teman narasumber serta pengunjung Nyong Kopi. Jadi pada hari ini sebetulnya hari yang menurut pribadi saya itu hari yang sangat bahagia sekali. Ya. Karena apa yang disampaikan pada saat Mas Jun kemarin dengan Mas Awi itu dilantik, dikukuhkan itu, Mas Jun menyampaikan bahwa kita itu doa bangun tidur. Tapi sebelumnya saya mohon juga ada doa Al-Fatihah buat rekan kita, pencipta lagu Tegalan juga, aransemen lagu Tegalan juga, Bapak Solihin yang kemarin baru wafat tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita sejenak Al-Fatihah, baru akan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Mas Samsul tadi mengakui dan menikmati. Kalau saya kembali Mas, kita nikmati dulu lah lagu Tegalannya. Setelah menikmati baru kita mengakui. Ya. Karena kalau kita tidak menjadi penikmat lagu-lagu Tegalan, bagaimana kita bisa untuk mengakui? Dan mengakui ya. Jadi kita nikmati dulu, ya kan? Terus kemudian kita mengakui. Berkaitan dengan kewajiban ketika ada hajatan, ada event, ada apapun yang berkaitan dengan hiburan, khususnya menampilkan para penyanyi, pemusik, pencipta lagu, itu ya salah satu nanti yang akan kita bahas pada saat rapat kerja. Oh iya. Papri sendiri bahwa kita mewajibkan kepada anggota Papri paling tidak 3-4 lagu Tegalan yang populer atau yang sedang populer atau yang dulu pernah populer itu kita bangkitkan lagi. Jadi seperti itu. Iya, iya. Karena apa? Itu salah satu sarana untuk mempopulerkan kepada masyarakat itu. Salah saja itu. Jadi itu nanti akan kita sampaikan pada para pemusik, para artis lokal, ya kan? Wajib. Nah, nanti akan kita bahas pada saat rapat kerja Papri. Ya. Karena saya menjadi ketua Papri itu baru tadi pagi saya menerima SK-nya baru turun. Oh iya iya iya. Dan besok kemudian saya harus melaksanakan musda Papri Jawa Tengah. Langsung jadi peserta bukan peninjau. Seperti itu. Jadi ini merupakan organisasi baru karena dulu saya dengan teman-teman itu ya seperti yang disampaikan oleh Mas Samsul bahwa kita ini komunitas penikmat kesenian dalam arti luas gitu. Jadi kita itu penikmat sehingga ketika penikmat seniman bukan? Ya mungkin salah satunya penikmat seniman Jadi kita menikmati karya-karya seniman sebetulnya. Jadi seperti itu. Lah, pas terus kemudian ada kekosongan di kepengurusan Papri, saya didaulat untuk bisa memandikan. Jadi seperti itu. Nah, jadi tadi yang usulan Mas Samsul penyampaian tadi bahwa itu menjadi salah satu program kerja kita yang kita bahas. Yang paling penting adalah bagi saya saat ini saya pendataan berkaitan dengan berapa sih jumlah. Oh iya, pendataan ya. Pendataan, terutama pada KTA-nisasi, karena KTA Papri sendiri dikeluarkan oleh pusat, bukan oleh daerah atau provinsi.
Jadi kalau kita sudah bisa mendata berapa jumlah artis penyanyi kita, pencipta lagu kita, pemusik kita, itu luar biasa. Karena informasi yang saya dapatkan dari para pengurus lama menyampaikan bahwa hampir 1.300 sekian anggota Di Kabupaten Tegal. Nah, luar biasa. Ini Mas Imam juga tahu persis lah. Karena beliau ini senior saya, juga mengetahui persis. Sebelum saya lahir juga beliau sudah punya KTA pabrik. Langsung pusat. Lahir. Ya, sebelum saya lahir beliau sudah punya KTA pabrik. Bagaimana juga tetap kan itu menjadi program kita. Yang ketiga, kami berharap kepada pemerintah daerah ruang publik itu yang ada di Kabupaten Tegal coba tidak terlalu birokrasi. Coba tidak terlalu birokratif ya. Dalam hal pengelolaannya itu loh. Maksudnya pimpin deh. Ya, contoh. Kita punya Pemda punya ruang publik di Terasa. Kenapa itu tidak kita gunakan untuk kreativitas teman-teman budayawan, teman-teman seniman, teman-teman pemusik di situ. Karena dengan anggaran yang begitu besar membangun Terasa, hampir setiap minggu itu nggak ada event, dan event itu hanya isi data. Makanya saya memohon kepada beliau yang ada di sini, Komisi 4, ya kan, kita nanti akan berkolaborasi dengan kebudayaan, berkolaborasi dengan kesenian agar ruang publik itu serahkan pada yang memang yang membutuhkan, jadi seperti itu. Jangan tertutup lah intinya. Birokrasinya pun ketika perizinan jangan berbelit-belit. Nah, kalau memang harus sewa ya kita sewa. Kalau memang harus itu ya kita saja prosedurnya. Bentuk dukungan pemerintahnya seperti ya seperti itu. Salah satunya membuka ruang publik itu untuk berkreasi teman-teman budayawan, teman-teman kesenian, teman-teman pemusik. Apalagi kemarin waktu hari ulang tahun pasti itu, ya kan, itu muncul penyanyi-penyanyi milenial. Nah, itu kan potensi yang sangat bagus untuk bisa kita kembangkan. Seperti Mas Imam Jun tadi menyampaikan bahwa dulu ketika Mas Imam masih memandegani kesenian, seniman, itu sering mengirimkan juta-jutanya kemanapun termasuk ke Jakarta dan lain sebagainya. Cuma yang dipersoalkan oleh Mas Imam tadi, kenapa sih orang Tegal itu tidak bangga dengan bahasa sendiri? Tuh, ini yang harus kita kembangkan. Kan seperti karena ketika orang Tegal datang ke Jakarta, pulangnya sudah lo gua, lo dari mana? Gue dari sini, kan kayak gitu. Ya kan? Tapi ketika orang Tegal ketemu orang Tegal di Jakarta, tetap pakainya bahasa lo gua lagi. Gitu. Jarang sekali terus pindah kabarnya kayak gitu. Nah ini yang harus kita budayakan. Nah, kan satu, yang kedua dari sisi birokrasi juga, padahal kita orang Tegal bukan aliran orang Wetan, tapi bahasanya itu malah Tegal Wetanan. Ojo kaya ngono, resak kaya kuwi. Nah itu kan berawal dari birokrasi kita yang kemudian tidak bangga, apalagi pemimpin kita, ya kan? Itu asli orang Tegal semua. Oh ya, kalau saya menghormati Bunda Umi ketika selalu bahasa bojongnya itu keluar, saya suka, ya kan, aksen bojongnya itu keluar, saya suka itu. Makanya di acara ini kami berharap kepada pemerintah daerah, ya kan, ini barangkali bisa tersampaikan ke sana. Mohon ruang publik untuk para seniman, untuk para budayawan dan para pemusik itu dibuka kembali seluas-luasnya. Dan itu Mas Supri menyambung soal itu, apakah pabrik bisa kemudian tadi apa yang dikatakan Mas Marjun, ketika ada acara-acara pemerintah yang resmi, kemudian kalau ada liburannya ya pakai artisnya Tegal dan nyanyi Tegalan lah, kira-kira begitu. Kira-kira bagaimana menurut Mas Supri? Ya, itu bagus sekali. Bahkan saya punya ide, kami, ya kan, baik Papri, Dewan Senian, Dewan Kebudayaan, ini kan nanti bulan Mei ada
hari jadi Kabupaten Tegal. Iya. Daripada event organisernya ambil orang lain dari luar daerah, kenapa tidak orang sendiri orang Tegal? Kan seperti itu. Ya kan? Jadi ketika kita orang Tegal, event organisernya orang Tegal, bisa membudayakan bahasa Tegalan, bisa menyanyikan bahasa Tegalan, dan langsung intinya bahwa mari kita bangga dengan bahasa ibu kita sendiri. Nah ini tadi juga angin segar bahwa ternyata Pak Puri juga punya istilahnya niat besar untuk punya spirit yang sama dengan kita semua, bahwa nanti ke depan biar orang-orang yang punya istilahnya origin dan sebagainya itu ketika ada hajatan wajib dilenggarakan dan dilakukan. Mau sing next gawe mau ngedewek bae Minimal edarannya Mas Adin. Ya, kalau berkaitan dengan original itu nanti kan dalam waktu dekat setelah musda ini kami akan mengumpulkan pengurus, apalagi tanggal 9 Maret itu akan ada hari musik nasional. Hari musik nasional rencana saya juga kepingin ngobrol dengan Mas Imam, Ketua Dewan Kesenian, dengan Mas Ketua Dewan Kebudayaan. Mari, ini apa momentum? Saya nggak bicara saya untuk diri saya atau organisasi untuk bicara pelantikan, karena pelantikan itu bagi saya seremonial. Tapi yang terus bagaimana di hari musik nasional ini kita manfaatkan ruang publik yang ada untuk kemudian mengangkat kembali lagu-lagu Tegalan, bahasa Tegalan dan lain sebagainya. sing anaknya juga wong Tegal. Iya, event organisasinya orang Tegal. Seperti itu. Ya. Oke. Dukung Menarik. Kalau ini bisa tercipta dengan baik, tapi Dewan Kesenian juga sudah mendukung dengan itu. Bicara ini Pak Puri juga sudah mau mengadakan di program kerjanya, menyelenggarakan tadi kaitannya dengan sore edaran, kaitannya dengan masalah lagu Tegal. Ini kan juga semua dukungan yang sangat luar biasa. Iya. Hubungan masyarakat. Ini bagian dari membangun ekosistem tadi dibilang oleh Mas. Iya, betul. Kita ke yang berusaha. Nah, gini, Mas Abdul, pada dasarnya kami, Pabri, Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan itu nggak ada sket, nggak ada sket. Bisa melebur dan punya Oh iya, jadi keinginannya Dewan Kesenian bagaimana, keinginannya Dewan Kebudayaan bagaimana, Pabri bagaimana, kita tinggal rembukan saja. Ayo bareng-bareng kita keroyok dalam tanda petik pemerintah daerah. Siap. Ini Kita ke Mas Awi. Iya Mas Awi, Dewan Kebudayaan Daerah. Kemarin Mas, setelah pelantikan Dewan Kebudayaan yang memang ini barang baru yang dari dulu kita udah 2 tahun kita bersama-sama berjuang untuk bisa adanya lahir seperti itu. Alhamdulillah kemarin sudah dilantik. Ke depan Mas, ke depan setelah dilantik dia itu mau ngapain? Iya, tadi juga menangkap soal tadi apa yang tadi disampaikan waktu di Dewan Kebudayaan juga khususnya para pelaku seni budaya ini mau dikemanakan itu ke depan. Bicara tentang itu, itu Mas Awi, monggo Mas Awi. Monggo Mas Awi. Apa dikeluarkan? Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berbahagia sekali hari ini. Kali ini saya ngomongnya enak. Gak ada kata belum dilantiknya. Ketua Dewan Kebudayaan Sudah dilantik. dan saya dan Mas Imam Jun jadi lebih nyaman dengan Mas Jabar. Mas Jabar anggota, kalau kita ketua dewan Mas. Dewan Kesenian. Dan kebudayaan. Ya. Jadi alhamdulillah setelah perjuangan 2 tahun teman-teman berjuang amanah undang-undang untuk mewujudkan Dewan Kebudayaan Daerah. Alhamdulillah tanggal 21 Februari kemarin sudah dilantik secara resmi Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal. Tentunya ini adalah bukan akhir daripada perjuangan teman-teman, tapi justru menjadi awal perjuangan dan kegiatan kita ke depan dalam usaha untuk melestarikan, memajukan, dan menciptakan budaya Tegal ke depan. Saya ingin ke depan
itu kita tidak henti-hentinya memperkenalkan, karena selalu menjadi sekarang ini Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan, atau sebenarnya itu organisasi yang berbeda. Secara tujuan sama, tetapi konsep formalnya yang mungkin menjadi berbeda. Kalau saya sederhanakan, lebih kepada teman-teman Dewan Kesenian sebagai pelaku, Dewan Kebudayaan sebagai konseptor. Nah, dalam hal ini konkretnya bagaimana Dewan Kebudayaan itu nantinya bagian daripada lembaga yang menuangkan daripada rencana besar baik pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Tegal, melestarikan dan memajukan budaya Tegal yang tadi teknisnya sudah dibicarakan, disampaikan oleh Ketua Pabri dan Ketua Dewan Kesenian. Jadi nanti rencana minggu depan kita akan mengadakan latihan untuk menentukan bayi yang baru lahir ini mau kita pakaiin baju apa, mau kasih kita susunya apa, ya kan? Karena ibu sudah melahirkan Dewan Kebudayaan daerah ini. Yang pertama adalah Mas Dewan pas sekali hari ini sekali ini mendorong agar sebagai ketua pansus nih, Perda Kemajuan Kebudayaannya bisa segera dituntaskan. Kami berharap sekali, dan sampai titik akhirnya juga ketika dibutuhkan pemikiran, kebutuhan dorongan, apapun kemudian diskusi yang lain, kami siap untuk memberikan dukungan dan masukan. Nah, ada hal konkret yang ingin saya sampaikan selaku Ketua Dewan Kebudayaan menyambut nanti hari musik tanggal 9. Saya ingin kita akan mendorong bagaimana hasil karya seni musiknya kah atau kemudian seni tradisionalnya kah dibunyikan serentak di tanggal 9 itu. Kalau kemudian minggu ini kita bilang himbauan, semoga minggu depan menjadi kewajiban. Misalkan, semoga ini terjadi, lagu Tegal itu diputar di, sebutlah mereknya Alfamart, Indomaret sebagai pembuka dan penutup, mungkin jam 8 pagi dan jam 10 malam misalkan. Kemudian pom bensin, lagu pengiringnya adalah lagu Tegalan. Hari ini ingat, minggu ini kita himbau, minggu depan semoga jadi kewajiban, ya Om ya. Dan bersama-sama nanti kita bunyikan di tanggal 9 itu sebagai gongnya bahwa ini dibunyikan. Jadi wilayah-wilayah publik itu mereka punya speaker di Indomaret, di Alfamart ataupun di supermarket, minimarket lain itu ada display. Tampilkan itu video-videonya mungkin di pembukaan tokonya lah, jam 8 pagi misalkan, jam 7 pagi, nanti ada lagi setelah Bada Asar atau nanti setelah penutupan, setiap hari. Kalau yang masuk gerbang kunci, di gerbang kunci itu ya ada speaker. Kalau itu bukan lagi kemudian per jam, tapi setiap saat kita akan melakukan itu. Ini ada pulangnya, ada di Dikbud, sudah ada perwakilannya. Semoga dari Dinas Pariwisata juga nanti ada yang menyampaikan, nanti kita akan sampaikan juga dari Dinas Perdagangan, Koperasi. Target konkret sederhana kita akan mendorong itu. Mohon dukungannya Pak Dewan. Jadi juga nanti eksekutif juga bisa melakukannya. Kedepan konkret salah satunya itu. Kemudian di wilayah misalkan Dukcapil ketika ngurus KTP, di Samsat ketika ngurus, speakernya dimanfaatkan untuk wajib memperdengarkan lagu Tegalan ataupun kemudian cerita rakyat Tegalan yang bahasanya tentang Tegal. Saya cengkoknya mau dipaksain juga susah, tapi saya ingin belajar. Tapi kalau kemudian makin sering mendengar, semoga makin mengerti, makin detail, membahasakan tentang bahasa Tegal dan tidak lagi campur.
manusia Tegal itu, masyarakat Tegal itu sangat plural, tetapi bagaimana orang Tegal menyambutnya dengan ini adalah budaya Tegal, silakan Anda menyesuaikan. Nah, Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal salah satu hal konkret yang ingin dilakukan di sisi itu. Kemudian yang hal besar, kami ingin membuat stasiun Tegal itu menjadi stasiun sawit, itu menjadi pintu gerbang Kabupaten Tegal. Warna Tegalnya mau kita bikin, kita akan kerjasama sama pihak KAI membunyikan itu. Disadari atau tidak, KAI sebenarnya sudah memberi kesempatan itu. Jam 11.45 itu kereta penumpang dari selatan dan dari utara, Joglos Semar itu datangnya di waktu yang sama. Ketemu di situ ya. Ketemunya di stasiun Selawi. Nanti kita ya itu tadi ketika eksekutifnya belum melakukan, ya Dewan Kebudayaan akan lakukan, kan gitu. Diajak komunikasi dan kerjasama, termasuk sambutan musiknya. Musik Tegal pun boleh, dan mereka sangat terbuka ketika kita meminta di stasiun Selawi dibunyikan lagu itu. Sebenarnya dari Dinas Pariwisata sudah berencana, tapi mungkin belum. Nah, rencana itu siapa tahu Dewan Kebudayaan Daerah, Dewan Kesenian dan Kapri dan sebagainya bisa menjadi bagian yang mempercepat itu. Semoga bisa kita lakukan pembukaannya di tanggal 9, kan begitu ya? Siap. Ini salah satu gerakan tersendiri dari kebudayaan untuk mendorong Dewan Kesenian dan Papri kira jadi. Nah, mungkin itu hal sederhana. Ya. Dewan Kebudayaan itu sebenarnya kerjaannya banyak. Makanya banyak daerah yang masih berpikir keras untuk mewujudkannya. Walaupun Kabupaten Tegal itu bukan yang pertama, tapi termasuk yang kemudian berani mempercepat munculnya Dewan Kebudayaan Daerah. Beberapa daerah sudah ada, cuma memang semua konkretnya ini terlalu luas, sangat kompleks. Kalau daerah lain ekosistemnya sudah terbangun. Ya. Ada di Tegal itu Justru ini menjadi tantangan yang menarik ya teman-teman Dewan Kebudayaan Daerah, bagaimana kita bisa mendorong dan kemudian menjadi bersama-sama dengan masyarakat seluruh Kabupaten Tegal untuk melakukan upaya pelestarian dan kemajuan Kabupaten Tegal. Jadi ada bidang adat istiadat, ada bidang ritus, manuskrip, kemudian bahasa, kesenian juga termasuk, permainan tradisional, pengetahuan tradisional, tradisi lisan, ya cagar budaya itu nanti akan bagian kesannya kita akan kerjasama dengan cagar budaya karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ada satu mungkin saya akan sampaikan juga bagaimana kemudian ketika rencana-rencana, mohon Pak Dewan, misalkan memperbaiki komplek pemakaman, dikajilah masanya dari pemakaman itu sehingga ketika misalkan bikin pagarnya atau bikin ornamennya itu nggak jauh-jauh dari masanya daripada yang ada di makam itu. Jadi bahwa pelestariannya itu juga muncul di sisi kemudian ketika kita membangunkannya gitu. Jadi polutannya tidak muncul. Jangan sampai karena ingin memperbagus itu cerita tentang hubungan-hubungan yang ornamen fisik dan segala macam keluar dari ranah itu. Saya yakin teman-teman pelaku budaya, kemudian teman-teman arkeologi, teman-teman yang sudah mendalami dari sisi budaya Tegal itu mengerti dan bisa diajak bicara pada sisi itu. Dan di Dikbud pun sebenarnya banyak literasi yang sudah disimpan, kemudian juga temuan-temuan yang kemudian bisa menjadi sebuah cerita yang mendekati lah sejarah-sejarah yang tentang keberadaan makam ataupun keberadaan situs cagar budaya candi yang ada di Kabupaten Tegal. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini menarik nih.
pujaannya boleh gitu. Kenapa negara lain belum mempunyai Dewan Kebudayaan? Ini karena tadi bahwa ini pekerjaan sangat besar, sangat luar biasa, dan tidak sembarang daerah itu bisa memiliki itu. Iya. Ini kita patut bersyukur kita punya. Karena kita punya potensi besar gitu kan. Ada ritus, ada manuskrip yang sebetulnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat, tapi kemudian belum tersosialisasikan dengan baik sebagai sebuah kekayaan budaya daerah. Iya. Gitu. Ada Serat Rambang dan ada beberapa yang lainnya di Deslo dan sebagainya. Yang perlu kita eksplorasi bahwa kita kaya terhadap kebudayaan itu. Iya, karena tadi kita lagi berupaya membangun ekosistem tadi. Nah. Ekosistem budaya tadi negara yang kita punya ini harus terbangun lebih dahulu. Betul. Bicara tentang ekosistem. Dan pasti ada kekuatan besar adalah aturan. Ini menjadi penting ya. Itu tidak akan Kita terlepas mau dari kayak aturan. apa kayak misalnya paling menarik ya, misalnya paling lurah misalnya ya. Lalu sampai desanya ada potensi desa luar biasa. Sampai harus duripna, harus dibiayai. Lah kaperda, lah kaperbu, lah aturannya. lah aturannya itu. Nanti payung hukumnya. Jadi kita mulai ini ya, Ki. Iya. Nah, ini menjadi penting kita tanyakan seberapa perjalanan aturan-aturan daerah. Kita terima kasih sekali kepada Sempat, kemudian Pak Peperda yang kemudian saya kira percepatan juga di daerah-daerah lain kita juga nggak ada belum banyak soal perda pemajuan kebudayaan daerah. Akselerasinya harus Nah, dan kembalinya kepada sebetulnya kita percaya terhadap wakil rakyat kira begitu. sangat Ya. percaya. Ya. Karena ini kan juga perda inisiatif gitu. Iya betul. Kita sulit saja sampai di mana. Iya, sampai di mana? Monggo. Pak Dewan, Pak Ketua Pansus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ini kepada Ketua Dewan Kebudayaan Mas Arek, kepada Ketua Dewan Kesenian Mas Ijun. Ya, semoga semakin berkembang ya. Mas Priyo. Oh iya, sama juga ya. Baru dilantik ya Mas. Luar biasa ini baru semua ini ya para jagoan-jagoan yang iya. Ya, sebelumnya mohon maaf ini saya tadi dari UPS juga sama kaitannya dengan perdanya dalam hal berdiskusi masalah rancangan-rancangan raperda. Dan alhamdulillah ini kita bisa memasukkan raperda pemajuan kebudayaan dalam Properda tahun ini, dan saya percepat lagi karena pada waktu itu kan ini mau di persidangan berapa, 1, 2 atau 3. Dah langsung pertama adalah pemajuan luar biasa ini. Iya, bagus sekali. iya, dari satu sisi itu kan semangatnya sebenarnya bagus. Karena apa? Karena dilihat daripada pemajuan kebudayaan, namanya pemajuan kebudayaan. Tentunya mempunyai suatu hal misi bahwa bagaimana mempertahankan budaya. Ini budaya kebudayaan yang hasil cipta, hasil rasa karsanya masyarakat, kelompok masyarakat, terutama ini Kabupaten Tegal. Bagaimana biar kita mempertahankan dulu pertama dari berbagai macam budaya yang masuk cukup masif, dan mungkin sekarang kita kalah dengan budaya TikTok, dan itu budaya kayak gitu. Nah itu bagaimana? Nah caranya salah satunya adalah dengan kita memberikan suatu aturan perangkat, yaitu peraturan daerah untuk membuat satu perda pemajuan kebudayaan. Walaupun ini diakui juga oleh di Biro Hukum Jawa Tengah bahwa jarang sekali yang mau mengajukan perda ini. Walaupun itu sudah amanat Undang-Undang Nomor 5 2017 keberanian tersendiri dari DPR gitu ya. Satu sisi itu. Jadi Tegal bicaranya gitu. Tegal, apa yang dipunya Tegal? Pertama kan gitu. Ya. Kita bagaimana kalau misalkan mau melindungi kebudayaan Kabupaten Tegal,
tapi kita juga belum tahu kira-kira kebudayaan Tegal itu apa saja. Tentunya kelihatannya ketika bicara kebudayaan, ketemunya seni. Yang teraktualisasikan hanya kesenian saja. Ya, betul. Padahal tadi kan ada 10 objek kebudayaan. Nah, itu yang tadi disebutkan oleh Ketua Dewan Kebudayaan. Ada 10 objek. Jadi bukan hanya seni. Nah, terus salah satu bagaimana mengaktualisasikan kita ketika kita dimunculkan di permukaan itu adalah seni. Nah, bagaimana ketika kita contoh ya, ada perda yang sudah ada di Yogyakarta itu malahan lebih kepada bagaimana keistimewaan Yogyakartanya. Itu membuat perda kebudayaan biar lebih menonjol, lebih lebih istimewa. Itu memang agak sedikit berbeda. Dan itu terbitnya sebelum undang-undang kebudayaan juga, pemajuan kebudayaan. Nah, di sana kan malahan sistemnya juga sudah, masyarakatnya juga sudah merasakan bagaimana keramah tamahannya, bagaimana susunan tatanan apa ornamen atau apapun sudah mengarah itu pasti Jogja arahnya. Ini melihat ini logo Jogja. Nah, dengan demikian kita pun sangat berharap di Kabupaten Tegal juga itu bisa terlihat bahwa itu adalah kebudayaan Tegal. Tegal loh. Tegal. Ya alhamdulillah ya. Iya. Saya itu di Jakarta 10 tahun. Iya. 10 tahun. Tapi ngomongnya masih ketemu ngapaknya masih anak lah ya masih. Ya misalkan tidak, walaupun saya pendidikannya di Cirebon, di Jawa Timur, tetapi ketemu medok-medoknya masih anak. Yeah. Nah itu kan salah satu dengan sebuah bahasanya. Kemudian kita juga kadang kuliner yang kita punya. Nah itu kan bagian daripada 10 objek kita. Betul. Kuliner yang kita punya misalkan warteg kewis lah. Warteg ya. Terus bagaimana pengolahannya? Nah itu juga adalah bagian daripada kebudayaan. Pengetahuan tradisional. Ajapur kita kenal serabi Mirip Solo. Sing bicara ya bicara. Prosesnya apakah itu budaya hanya ada di Kabupaten Tegal ternyata? Iya, di Capak sana. Ada mana ya? Warteg misalkan. Warteg, apakah warteg juga itu bagian daripada budaya Tegal? Tegal saja. Brebes mengaku, Pemalang juga mengaku. Jadi itu juga mengaku. Warung Tegal. Itu Warbres. Warung Tegal. Nah itu juga kita sehingga harapannya begini. Ini tugas besar memang dengan Dikbud terutama ini. Dikbud. Bagaimana mengidentifikasi terlebih dahulu, memverifikasi budaya yang emang itu adalah asli Kabupaten Tegal. Walaupun sudah ada ya pokok-pokok kebudayaan daerah, tapi itu kan baru seberapa. Ya, dan harus dimutakhirkan satu tahun sekali. Diupgrade terus Diupgrade. Harus meneliti kayak dosen, akademisi itu meneliti, mengkaji. Bisa juga masih cuma meneliti hasil menurut risetnya Dewan Kesenian misalkan. Itu ada beberapa seni khusus itu yang miliknya Kabupaten Tegal. Nah nanti biar itu diklaim Kabupaten Tegal, sehingga itu yang nantinya bagaimana nanti objek kebudayaan yang 10 itu tadi di selain cagar budaya dari 11 itu bagaimana kita pertama adalah diamankan, dilindungi. Inventarisir. Ya dilindungi. Tapi sebelum dilindungi kan harus tahu dulu. Apa saja itemnya. Nah ini tugas besar juga kan. Apa saja itemnya dan kita kemufakatan bersama bahwa inilah pokok-pokok kebudayaan Kabupaten Tegal itu jumlahnya ada sekian. Ketika ditanya di Jawa Tengah, saya ditanya apa yang dipunya kebudayaan Tegal, apa baik kita sebut. Nah, ketemunya tari topeng emang sudah ketemu seni kan. Terus bahasa
Iya. Nah bahasa diaku ngapake Iya. Banyumas. Banyumas apa ngapake Tegal apa ada sebuah Beda. komunitas yang berbeda Beda, begitu. beda. Itu juga kan ada. Iya. Kosakata saya juga punya kamus waktu itu siapa ya yang bikin? Hadi. Hadi. Ya udah tahu mau. Ada kamus kosakata Tegalan. Tegalan. Ya itu lebih Tegalannya lebih ngalor. Ya kan ya? Lebih ke arah kota Tegal ya kan nggak ke arah Tegal. Oke lah, saya katakan Tegal kayak gitu. Terus apa saja berbagai macam apa namanya saya umpamakan, tetapi di situ juga perlu adanya yang pokok-pokok kebudayaan daerah yang itu sudah benar-benar atas hasil riset. Ya. Baru nantinya bagaimana kita setelah itu baru kita akan nanti dilindungi. Bagaimana pemanfaatannya? Iya, dimanfaatkan. Pemanfaatannya, terus bagaimana nanti dibina. Iya. Nah semuanya itu tentunya dalam rangka apa? Yang nantinya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. Ya kan Gitu. wis Pak. Terusnya kan meruntuhkan kayak gue semuanya. Komisi apa ternyata ini sinkron. Nah, ketemu kayak gini kabeh anak. Pak tadi pemanfaatan bagaimana? Wis paham. Mau kita ketemu ya? Iya, iya. Ada ordenan kok Nah, iya. anggapannya terbonan Iya. tarlingan terbonan yang sekiranya di sini lagu-lagu Tegalan. Ya. Misalkan wayahe sore kayak gini kan lagu-lagu sing ya sing landai itu apa ya. Nah, berani tidak para grup sound system Ya. itu memutar lagu-lagu yang itu terlalu Nah, itu sound system mungkin berkali-kali. Iya. Pak Mas Jabar, soal tadi frekuensi bersamanya bahwa ada hari musik yang nanti kita mau coba untuk masuk ke dalamnya, ada beberapa perangkat-perangkat kayak Maret, Alfa Maret. Kita paksa kira-kira gitu untuk sepakat nggak kira-kira Mas Jabar? Oh iya, dalam rangka pemanfaatan nanti di situ takurnya adalah pemanfaatan. Ya. Pemanfaatan kebudayaan, ya itu harus Oke. ada push ke sana untuk pemanfaatan kebudayaan. Artinya kalau kita Ini sisi seninya ada dia. Iya, sisinya. betul. Harus ada. Oke. Saya sepakat dan pada waktu itu juga sebelum ini beredar kemajuan kebudayaan juga saya coba dengan dinas pariwisata juga bagaimana di Guci itu tidak hanya ciblon saja yang dimanfaatkan. Bagaimana di situ ada pentas seninya, pentas pokoknya kreasi-kreasi yang itu ketika kesana itu teringat, wah, gue seni Kabupaten Tegal. Oke, saya sepakat dan pasti dan terakhir nih sebelum ke Mas Teba dan yang lainnya ya. DPR kan bukan hanya soal legislasi ya, perundang-undangan atau aturan. Saya kira juga dukungan dana, ya walaupun dari Mas Awi penting mandiri juga bisa sebetulnya. Tapi dengan kita semangat juga termasuk ini bagian dari saya kira bahwa kemudian kebudayaan belum begitu diperhatikan secara dukungan dana. Kira-kira bagaimana spirit munculnya undang-undang dalam konteks ini walaupun kita juga ya orang terlalu gibir banget lah kira begitu. Loh Mas, sabar. Nah ini kalau misalkan pansus ini baru tadi pembahasan awal, Nah, iya. baru kita bahas. Perjalanannya memang baru tanggal ini Ya, pasti ada dukungan dana pasti spiritnya ya pasti. Pasti ujung ketika perda itu ditetapkan bersama bupati, nanti kelanjutannya adalah harus ada perbu untuk mengatur aturannya. Nah, di situ juga kita push bagaimana biar perbuknya ini biar secepatnya dieksekusi. Kadang karena ini inisiasi DPRD, kebiasaan atau barangkali itu dinas ataupun bupati dalam membuat peraturan bupati itu biasanya kan sedikit lama. Nah, ya kita sama-sama voice kan, kita sama-sama suarakan. Dari sisi kita juga akan menekan bagaimana biar peraturannya itu segera terbitkan juga peraturan bupatinya setelah ditetapkannya perda ini, kemudian juga harus dilanjutkan lagi. Nah, tentunya harus dukungan dengan panjenengan juga. Bagaimana biar peraturan pelaksana daripada perda tersebut biar secepatnya
tereksekusi. Selanjutnya tentang bab masalah anggaran, ya ini kita kadang di Dikbud itu kan biasanya mengundang namanya musrembang. Sebelum kita masuk kepada pembahasan dengan komisi atau dengan DPR, itu musrembang, bagaimana musrembang di Dikbud, kira-kira komponen-komponen apa yang perlu ditambah. Selanjutnya dari Dikbud nanti keluar di KUA PPS dan kita baru akan masuk kepada pembahasan di DPRD. Apakah ada tambahan apa tidak? Nah, tentu kan harus ada lagi adalah bagaimana perencanaan dari Dikbudnya dengan amanat perda. Kalau perda ini sudah ditetapkan tentunya, dengan amanat perda itu bisa melihat 4 komponen tadi, bagaimana melindunginya, bagaimana mengembangkan, pemanfaatan, dan bagaimana membina 10 komponen kebudayaan. Saya dibutuhkan hadir ya. Iya. Ini bakal ini sebuah hal penting. Cerdas banget. Cerdas teman-teman. Sehingga pelaksanaan teknisnya kan dari Dikbud katanya jangan menjadi perda tidur kira-kira. sampai kayak itu loh. Perda dulu. Ada Forkopd, ada kan di kan ada itu kan. Itu harusnya kan juga melibatkan teman-teman. Tapi BKK dewek dikokon bersuara itu biasanya. Ada orang muncul terbut-terbut. Ada orang dugem yang tidak bersuara. Iya. Oke, Pak Tersuwun, tepuk tangan untuk kata langsung. Saya kira penting untuk kemudian kita libatin peserta yang hadir, ada Mas TPH juga yang dapat memberi masukan, Mas TPH juga pembina kesenian dan pembina kebudayaan. Kira-kira seperti apa Mas TPH untuk kebangkitan? Bahasanya apa sih kebangkitan? Dia ada di sebelah. Ya deh, Mas Junaidi, monggo yang juga anggota Dewan Kesenian dan mungkin salah satu pengurus Dewan Kebudayaan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat gembira sekali pada hari ini, sore ini ya, mendengar dari pihak Dewan sudah sangat semangat sekali untuk mendukung terlaksananya undang-undang kebudayaan itu. Semoga saja yang menjadi dasar nanti untuk undang-undang yang digodok di Dewan itu secepatnya realisasi, dan juga nanti kita dukung bersama, kita dampingi bersama untuk pergubnya supaya bisa secepatnya bisa muncul juga. Kalau saya pinginnya seperti ini, artinya karena saya di bidang pendidikan ya, artinya bagaimana kebudayaan Tegal itu bisa merasuk juga sedini mungkin, mulai dari PAUD, sekolah dasar SD sampai SMP, yang karena kita punyanya itu wilayah PAUD, SD, SMP, kebudayaan daerah Tegal itu bisa masuk di wilayah itu. Jadi supaya anak-anak kita itu nanti supaya bertambah gede, wah itu Tegal punya, wah seperti ini punya kita, seperti itu. Martabat saya hanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mas Eros. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum saya bertanya, saya tanya dulu ke komisi. Iya, Pertama yang Mas Supri yang paling ayam gitu. mau Santen, teman. Ya. Pak Pansus ngapunten setiap tahun inisiatif Dewan perdana dari Dewan ya itu berapa? Setiap tahun tujuannya 6. Yang direalisasi atau yang ada perbumnya berapa sampai sekarang? Nah, iya. Langsung. Iya. Ya, anak sing wis direalisasi. 2 1 tahun 2 ada enggak? 1 tahun kemarin malah belum. Wah, silakan ya. Oke, artinya mimpi ini ayo bareng-bareng. Ya. Benar dari Pansus, bareng-bareng kita push biar
cepet Ya. atau bareng-bareng tidur. Sih maksudnya. Suwe. Serius itu kok. Ya, saya berharap di samping dari Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan seni lahir, juga dari pansus dari Dewan juga nge-push lah. Artinya jangan hanya bisa membuat, Ya. tapi juga bisa ada buktinya. Karena selama ini saya lihat beberapa pansus atau perda inisiatif Dewan, mohon maaf, paling 1 tahun dari 6 paling 1 bakal hebat teman. Kadang-kadang sama sekali tidak ada. Contoh perda inisiatif Dewan kalau nggak salah yang kaitannya manuk. Albo apa manuk apakah sih masalah kewan? Burung lah. Dia kan bisa prene kayane, nggih. Nah, ini perda ini adalah perda keramat bagi saya, terutama bagi Dewan Kebudayaan. Ayo bareng-bareng kawal. Ya. Jangan hanya Dewan saja yang awal. Mas Supri belum, Mas Supri. Saya royok, Pak. Royok. Saya royok, Pak. Sama lu deleng mau meneng dewes. Ayo. Sama itu lambat Ayo orang mikir anggaran ya orang. Ayo ayam dia bang. Penikmat seni gak diketua. Jadi saya mohon Mas Supri juga ikut royok. Biar perda itu berjalan smooth, ada perbumnya. Saya kira hanya itu. Siap. Matur nuwun, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk Ben Neten Supri Gemul. tepuk tangan untuk Mas TV, tepuk tangan. Ngomong siapa? Eros. Ini bagi natik sampean ya. Mas Dwi. Coba. Ngumpul. Ketemu orang Mas Jafar ini. Wakil Ketua. Mas itu harus biasa. Wakil Ketua 1 Dewan Kesenian. Baru datang karena Mas Teguh tadi sudah ke Mas Supri. Aku pengennya Mas Supri mana? Tapi saya mengucapkan selamat untuk Mas Supri. Alias Kak. Saya flashback ke mau dibawa kemana? Ya. Seniman budayawan itu ada di mana-mana. Tidak usah dibawa kemana-mana. Yang pertanyaan adalah kemananya itu adalah keperpihakan politis. Itu yang penting. Keperpihakan politis karena namanya pemerintah daerah, Dewan itu adalah lembaga politis, lembaga pengambil kebijakan. Kemananya adalah keperpihakan terhadap kepentingan pemajuan tadi. Kepentingannya apa? Kepentingan orangnya dan kepentingan produk atau hasil karya budayanya. Kalau menurut saya. Iya. Apapun misalnya hanya menghargai hasil karya tapi orangnya tidak diberdayakan, sami mawon. Orangnya diberdayakan tapi karyanya tidak ini juga sama saja. Beberapa hal kemudian kelemahan kemarin misalnya tokoh maestro tari dengan kehidupan yang maaf di bawah standar kelayakan misalnya, itu tanda petik kita belum ada keperpihakan ke sana. Bentuknya mau seperti apa? Bentuknya berbagai macam. Satu adalah keterlibatan peran. Satu di sini budaya itu adalah keberlangsungan yang penting. Tadi saya masuk Pak Junaidi. Bagaimana budaya misalnya Kisengke itu juga tertular pada cucunya Kisengke. Tari misalnya Suwitri bisa kemudian diwariskan terhadap sekelilingnya, setidaknya dalam lingkungannya Ki Suwitri atau barangkali lewat sistem tadi pembelajaran sistem sekolah. Saya pernah ngobrol sama Ki Sengke, ini orangnya ada. Bagaimana misalnya adalah kita itu punya semacam wadah pembelajaran. Wayang misalnya, tokoh wayang itu saya agak yakin anak usia SMA, SMP itu tahu persis bagaimana karakter wayang sebenarnya adalah representasi dari kehidupan manusia, itu jauh sekali. Tapi yang jelas adalah yang satu itu tadi. Pertanyaan saya adalah
kemudian karena dewan adalah salah satu bagian dari pengambil kebijakan, karena dalam undang-undang DPRD Sudut itu adalah DPRD bagian dari pemerintah. Ya. Jadi bagaimana mungkin di sini akan, karena di sini ada Komisi 4, pengambil kebijakan progres ke depan dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, strategisnya mau seperti apa kita aja. Kalau perda itu teknis, tapi pengambil kebijakan adalah orangnya seperti apa atau karyanya seperti apa. Yang khususnya adalah misalnya adalah batik Tegalan. Kemudian nanti bahasanya itu bagian dari budaya yang menurut saya adalah harus diselamatkan. Ya, karena berapa bahasa daerah lokal itu yang hilang atau banyak sekali. Tadi ada Tegal Kidulan, Tegal Utaranan, saya belum tahu persis apakah itu memang benar ada, itu sangat berharga sekali menurut saya itu. Matur nuwun. Oke, terima kasih tentang sama-sama. Coba ya. Oh, siap. Ya, Terima kasih. Saya melihat ini seniman Kabupaten Tegal itu kurang gerakan. Kita kan selama ini dipunggungi oleh pemerintah. Ya, maksudnya dipunggungi? Tidak pernah diperhatikan. Oh iya. Perhatiannya hanya sekedar saja lah, hanya untuk lip service lah. Tetapi sesungguhnya untuk memajukan secara sungguh-sungguh tidak dilakukan. Gedung rakyat ya itu kapan dimaksimalkan, baru kemarin kan. Padahal banyak gedung-gedung yang terbengkalai. Ada gedung apa yang kayak museum apa yang kayak sarang walet itu di depan SMA 3 itu juga bagus kan untuk para seniman. Tetapi tidak digunakan untuk itu. Malah berebutan di situ, unyel-unyelan di gedung rakyat, terus gimana itu? Kan ada Dewan Kebudayaan. Itu baru dari sisi itu kebijakan loh. Nah terus mengenai anggaran, apa ada anggaran? Coba kita teliti. Kapan-kapan ada bedah anggaran yang dilakukan oleh para seniman yang untuk kepentingan seniman? Ada enggak? Itu paling-paling ya tadi lip service lagi. Jadi tidak sungguh-sungguh. Padahal kemajuan sebuah kabupaten juga ditentukan bagaimana kemajuan budayanya. Sepakat ya? Sepakat. Lah itu bagaimana dengan teman-teman yang ada di semua lini bidang kebudayaan, baik itu musik, tari, apalagi banyaklah, bahkan batik itu termasuk. Tapi pemerintah daerah belum melihat dengan sungguh-sungguh dan belum mendorong dengan sungguh-sungguh. Termasuk Dewan Komisi 4. Tapi istri saya kan anggota. Yang ada baik ya. Yang sekarang harus dilakukan adalah petisi para seniman kami tunggu. Seniman untuk mendesak kepada pemerintah daerah, seniman untuk mendesak pada politisi yang sedang memegang jabatan, terutama adalah ketua-ketua partai loh Pak. Saya ulangi, ketua-ketua partai itu memegang dewan. Mas Najar ini nggak bisa apa-apa kalau disemprit oleh ketua partainya. Benar loh. Jadi yang dilakukan, petisi ini tujukan kepada ketua-ketua partai, bupati, ketua dewan, itu saja deh, cukup. Konkret. Jadi jangan tanpa gerakan. Ini kayak nggak ada gerakan apa-apa ini. Kalau cuma diskusi seperti ini tidak ditindaklanjuti, bohong. Iya siap. Sampean tetap dipinggirkan dan rakyat Kabupaten Tegal belum pernah melihat kemajuan kebudayaan yang luar biasa yang melebihi dari daerah lagi-lagi Solo, lagi-lagi Jogja. Mana Tegal? Padahal Tegal tanya itu Pak Awi. Tegal itu setelah digali luar biasa. Dari dulu sampai sekarang tapi nggak ada yang menggali dan nggak ada yang menyentuh. Hanya lip service sekali lagi. Ya. Kalau anggaran rutin kan biasa, begitu. Terima kasih. Kita mau nyentuh lah. Ya, ini bentukan yang menyoroti ini Mas Abdul. Katanya Pak, kalau budayanya atau seninya saja yang disentuh tapi pelakunya tidak disentuh, memang ini menjadi sebuah pertanyaan besar karena yang maksudnya pelaku. Iya kayak yang iya ya. ini sesuai
Rata-rata ini tadi banyak yang tadi menyebut ini. Ya, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Horor ya. Monggo, Mas. Ya begini, apa ya? Ini kan masalah seni dan budaya. Iya. Nah, kita maknakan dulu dengan tegas. Kalau seni itu kan pada karyanya. Kemudian kalau seniman kan memang orang yang bekerja di sektor seni art gitu. Kalau artis kan lebih modern aja biasanya kan. Kalau budaya itu kan sudah mengarah ke tatanan nilai. Masalahnya itu, ini tugas beratnya kan itu. Tatanan nilainya mau seperti apa? Tegal itu kan sejarahnya ada dekulturasi segala macam. Asimilasi banyak, akulturasi banyak, tapi sejarah yang belum berani diungkapkan itu dekulturasi. Saya sudah yakin mungkin Mas Slamet ini juga sering ketemu di jalan itu kan walaupun Bentar, Mas. Di siapa dulu coba sebentar. Yang perlu dilakukan itu dekulturasi. Apa itu? Jadi menggantikan kultur yang sebelumnya. Contohnya begini. Gunung Tanjung kemudian banyak mata air dan segala macam tuk itu ya. Nah, itu mesti judulnya Islam gitu loh. Misalnya Gunung Tanjung ada istilah tapak Sunan Derajat misalnya. Ya. Kemudian mata air itu petilasannya Syekh Maulana Maghribi dan segala macam. Tetapi leluhur yang kemudian pertama kali menemukan mata air dan dijadikan babat alas untuk perkampungan itu dilupakan. Candi-candi beliau-beliau para leluhur untuk memanjatkan syukur menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta itu kan dilupakan. Ini yang kemudian menjadi bermasalah. Nah makanya pertanyaan saya, beranikah kemudian pelaku-pelaku budaya di Tegal itu menggali itu? Karena tantangannya saya yakin adalah berbenturan dengan penguasa. Saya yakin ini. Karena Puasa. iya. Karena begini, ketika kita bicara tatanan nilai berdasarkan budaya, pasti konteksnya adalah penyelamatan lingkungan dan pelestarian lingkungan. Iya. Tetapi kita tahu kemarin banjir itu sampai masih banjir. Kerusakan lingkungan sudah banyak. Sampah sudah sedemikian rumah mengotori pinggiran jalan dan segala macam. Tapi perilakunya kan sudah tidak berbudaya kan begitu. Nah artinya bahwa budaya itu kan tidak hanya bicara tadi itu ya seni dan segala macam. Kalau ruang ekspresi saya yakin sudah banyak sekali biasanya tadi disebutkan gedung yang kaya sarang walet atau kemudian terasa dan segala macam. Tetapi sekarang itu kan di desa-desa sudah ada apa yang namanya RTH itu, ruang terbuka hijau. Walaupun desanya hijau tapi tetap ada ruang terbuka hijau. Itu kan sebenarnya bisa untuk ruang ekspresi seniman. Tidak hanya ibu-ibu senam gitu kan. Nah ini yang atau kemudian di perapatan sudah bisa kita larang orang kemudian tampil angklung, dipindahkan ke RTH itu untuk ngamen, ya kan? Saat ini seni tradisional yang ngamen yang saya tahu baru sintrenya Wadakri di Semedo itu kan setiap hari Minggu. Nah, ketika saya ikut marketing untuk ngamen ternyata ya masih banyak yang ragu-ragu gitu kan ya, walaupun minta tolong tampil segala macam. Kedua itu tadi ketika terjadi rejeksi atau penolakan terhadap budaya. Saya pernah kasus waktu festival Cacaban, saya menggali budaya yang masih hidup itu namanya cowongan, memanggil hujan. Ketika saya menghubungi siapa namanya dukunnya katakanlah, itu sudah kemudian latihan, itu sudah pada khotbah semua ceramah bahwa itu haram, kafir dan nanti diazab Tuhan dan segala macam. Nah ini kan benturan yang sangat keras. Ini kayak mungkin teorinya sama lagi tentang class of civilization itu ya, benturan peradaban. Artinya bahwa dialog kebudayaan di masyarakat pun belum selesai, ya kan? Orang sudah memaksakan bahwa ini loh pemahaman keyakinan saya itu tidak menerima lagi budaya lokal. Ada kok keris kemudian dipotong-potong gitu kan ya, dibuang. Ada orang yang kemudian menyimpan keris terpaksa menjual dengan harga murah karena dibilang itu syirik dan segala macam. Yang haram. Ya, sajen dan segala macam. Ketika di tempat-tempat wisata yang bertumbuhan di bukit-bukit sana, saya ngomong, taruhlah apa namanya bakaran menyan gitu loh. Mereka udah bilang sih, kita nggak bisa seperti itu. Karena apa? Bagi saya, kalau di situ dikasih bakaran menyan, nggak ada kok yang anak ABG pada ngerembik gitu kan? Karena saya jenis gitu, jangan saya tahu kan gitu. Itu setannya yang mereka itu kan pada ngerembik ya. Nah ini yang sebenarnya perlu kita tumbuhkan. Berani nggak? Terima kasih. Ini wah masuk stressing dulu kita. Wah dia pun apa terjun ketika ada hal-hal yang seperti itu. Pakai dia coba sekarang. Mas dulu itu. Mas ya. Pakai dia aja. Ya pakai dia. Oke.
Ya, terima kasih Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, teman-teman yang hadir di Nyokopi sore ini. Tak kira ini yang nemu teman ini Mas Teguh atau tentang bagaimana menekan perda dan keluar perpus jadi perda tidur. Kan tadi banyak pertanyaan teman-teman. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ada beban sejarah atau amanah sejarah yang harus kita pahami berkaitan dengan anugerah Tuhan yang tidak bisa diutak-atik. Pertama, kenapa Tegal menempati kawasan tengah Pulau Jawa dan berada di kawasan utara? Karena ini membawa konsekuensi geopolitik, geokultur, geostrategis. Artinya tidak bisa bicara Tegal dihegemoni bahwa ini adalah kampungnya wong Cina tok atau Arab tok atau wong Wetan tok atau wong Kulon tok. Tegal itu seperti taman sari dunia, akan ada banyak ras, banyak suku bangsa tinggal di kawasan ini. Kita bisa menariknya lebih jauh lagi kalau kita bicara narasi historis Tegal kan mau sampai Galuh Purba, mau sampai situs Purba Kalasmedo, semuanya ada narasinya. Sehingga memungkinkan tanah ini dihuni oleh bermacam-macam ras. Maka pertemuan berbagai macam ras ini kan haruslah memunculkan sikap tenggang rasa, saling menghormati antar ras itu. Itu yang saya katakan, ya kelemahan dan kelebihan dari multiras adalah produk-produk misalkan kebudayaannya kayak Mas Nojun tadi disampaikan, pasti ada semacam akulturasi atau asimilasi atau sublimasi dari kebudayaan yang dibangun oleh bermacam-macam ras ini. Artinya ngerben bayu priben, kelompok-kelompok kampung Arab lebih seneng jipinan timbang misalkan taringan dan gitu. Karena tadi multiras itu. Nah yang kedua lagi yang Mas Doro ceritakan, memang kebudayaan itu berbicara hanya pada dua hal besar. Pertama olah budi yang ujungnya membuat tatanan yang tidak baik menjadi lebih baik, menjadi beradab. Yang kedua olah daya, si monen ora bisa apa-apa dan bisa apa-apa jadi duit daya. Karena kebudayaan harus handayani kan gitu. Nah turunannya seluruhnya teknisnya itu harusnya membuat itu tadi, membuat bermuara kepada dua hal itu. Mau keseniannya, mau tarinya, mau manuskripnya, semua harus bermuara membuat tatanan lebih baik, membuat masyarakatnya lebih berdaya. Sehingga tidak mudah memang, apalagi narasi kebudayaan pada zaman dahulu nggak dibatasi teritorial, Pak. Nggak bisa kita mengaku misalkan tradisi sajen itu punya Tegal, nggak bisa, di sana juga ada, di sana juga ada. Ya apalagi sebagai taman sari yang menarik kan macam-macam warnanya itu, macam-macam kebudayaan, produk kebudayaannya itu Pak. Nah makanya saya sampaikan lagi, Tegal itu menjadi satu yang penting karena simbol dari peradaban dunia, di mana seluruh ras nggak cuma dari Nusantara, dari Arab, dari Cina, dari Selat ngumpul di sini. Tapi bahwa kelemahan dari multiras adalah mereka akan berlomba untuk saling menghegemoni. Iya, apa yang dibilang tadi dekulturisasi, saya sudah pernah bicara, bentuknya itu bisa dihibernate, ditidurkan atau diblocking. Misalkan penamaan masjid-masjid menjadi semuanya nama Arab, yang tadinya dari Masjid Wali, Masjid Iban, masjid misalkan pakai nama tradisi menjadi nama Arab semua. Ini bukan persoalan ras ya, tapi persoalan bagaimana ada upaya seni menghegemoni ini yang menurut saya juga tidak baik. Misalkan lagi nama tokoh yang dimakamkan di Debong Tengah yang tadinya Mbak Suryo Kusumo, sekarang namanya menjadi Mbak Kiai Abdul Rahman misalnya gitu. Ini kan bagian dari blocking, menutup narasinya Mbak Suryo Kusumo. Nanti lagi banyak narasi di Surolawe, di Surabeduk yang namanya memang nama-nama yang bukan Arabian tapi di Arab. Termasuk juga memblocking kebudayaan dengan cara menutup situs-situs kebudayaan dengan industri. Kita misalkan ketemu di beberapa pabrik gula itu di dalamnya ada makam-makam yang dalam tanda petik keramat, yang dulu menjadi simbol-simbol pertemuan masyarakat tradisi. Atau
memblokirnya lagi tidak dengan berat tapi dengan narasi. Situs Mbah Bido di Balapulang itu yang kalau di Kiroto Boso menjadi Mbah Bodo dan nanti sambung narasinya dengan Ki Bodo, di sana dinarasikan sebagai kuburannya PKI misalnya begitu. Sehingga orang mau ziarah saya tidak berani. Upaya-upaya itu ada. Nah inilah tugas-tugas kebudayaan yang orang bisa nguripi paling orang dari uruk dari Padang biar manusianya lebih beradab, lebih bisa menghormati ras yang banyak berkumpul di Kabupaten Tegal ini. Gitu Mas Abdul. Tadi soal pertanyaan ya. Ke Mas Jafar dulu lah soal tadi. Banyak kan lu, rata-rata penyetujuan cuma Jafar ini. Nah nanti ditambahin sama Mas Awedan soal perda dan kekawalannya. Gitu. Kekawalannya. Oke, terima kasih. Ya, pertama tentang bagaimana biar kebudayaan Kabupaten Tegal itu masuk ke pendidikan dari tingkat PAUD sampai itu, jadi masuk kepada kurikulum MULOK lah. Ya. Itu kita sudah sisipkan karena pasti ketika mau dimasukkan ke MULOK cantolannya apa. Nah, di perda inilah eksekusinya. Di situ akan ada di perlindungan, di poin perlindungan yaitu menjadi muatan lokal kurikulum di Kabupaten Tegal. Tentunya dari PAUD sampai SMP kan. Itu sudah kita sisipkan nanti. Nah, sisipannya di situ. Jadi salah satunya tinggal nanti kebudayaan apa yang akan dipelajari, sisi apanya yang akan dipelajari, apakah dari tadi misalkan sejarah, asal usul desa atau asal usul bahasa dan sebagainya, yaitu juga nanti konsepnya akan balik lagi. Bagaimana merumuskannya kurikulum tersebut, kira-kira apa isinya dan seterusnya. Itu juga kan perlu kajian juga kan, mau disisipkannya apa. Tapi poin entry pointnya adalah kita memberikan peraturan daerahnya sudah mencangkolkan di situ ada cantolan hukum. Salah satunya itulah di perlindungan. Nah terus caranya bagaimana biar kita nge-push pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan turunannya atau perbu atau apa, walaupun di dalam batang tubuh perda tersebut nanti ada ketentuan lain-lain, yaitu bahwa sejak ditetapkannya ini maka pemerintah segera menerbitkan peraturannya maksimal. Nanti akan ada tulisannya. Maksimal 6 bulan atau 1 tahun itu harus segera terbit peraturan. Kalau kemarin usul berdiri 4 bulan. Ya, itu kan ada. Berdiri. Walaupun kita dari pengalaman sebelumnya sudah setiap perda itu sudah diberikan kayak itu ya. Anak batasannya lah kayak bola ya. Anak batasannya. Nah, kemarin dari kita perda itu sudah ada caranya. Dikasih cara bagaimana ketika pembahasan dengan OPD adalah wakil daripada bupati dalam hal ini, karena pembuat perda itu kan DPRD bersama kesepakatan dengan bupati. Ketika ditentukan dalam peraturan bupati, misalkan pembentukan Dewan Kebudayaan ditentukan nanti peraturannya oleh peraturan bupati. Ketika OPD tersebut perangkat tersebut itu artinya adalah membuat kesepakatan dengan DPR bahwa akan menyanggupi segera menerbitkan perbunya. Dan beliau itu adalah sebagai wakil daripada bupati. Jadi artinya kita pun bisa memberikan secara catatan, secara tulis DPRD kepada bupati bahwa ben cepat-cepat mengeluarkan peraturan perbunya. Gitu. Jadi makanya saya tadi perlu bantu juga voice-nya kayak gitu loh. Dan sebagainya itu juga penting. Nah terus yang sampai lagi tadi masalah, wah ini tidak ada gebrakan seniman sebagainya. Nah inilah kebangkitannya kan ya. Ada momen kebangkitan dengan adanya Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian dilantik yang baru, proses kebangkitan. Terus peran dari DPRD apakah peran kita
sisi legislasinya demikian, kita aturkan demikian. Terus apakah semua proses bahwa pemajuan kebudayaan itu dibebankan penuh kepada pemerintah? Ya tidak. Iya. Di situ juga bagaimana pengembangannya, bukan hanya Pemda saja, tetapi juga peran serta setiap orang, perorangan ataupun kelompok orang ataupun ya perusahaan dan sebagainya itu juga berhak untuk berkewajiban untuk membantu pemajuan kebudayaan. Jadi ini sih usulan partisipasi Dewan Kebudayaan Daerah orang dicoret ya, berarti ya. Partisipasi apa yang kemarin usulan public hearing. Itu masalah itu dibahas dulu, mau bengke penuh dibahas. Iya, ya. Nanti nggak dicoret ya. Bukan dicoret. Soalnya dicoret kesepakatan pembahasan. Kita titipin dari dicoret ya. Kesepakatan pembahasan. Jadi ya, nah peran serta ini tadi, apakah ini nanti menjadi semacam ya servis atau anggaran bagaimana ini kayaknya pencitraan saja terhadap pertanian? Ya kita lah pelakunya nantinya kan. Semuanya balik lagi pada kita pelakunya. Bagaimana Pemda akan memberikan anggaran ataupun sebuah kegiatan, kadang mikir-mikir mau kegiatan apa kadang bingung ya no. Nah iya. Jadi Dikbud yang bagian kebudayaan barangkali ya kita khusnudonnya lah. Membuat kegiatan apa dan sebagainya bingung mau apa, kepada siapa yang akan melakukan, kepada apa dan kegiatan berupa apa ya kita bantu kan, kita bantu memberikan kira-kira ya kalau wawasan ya bolehlah katakan wawasan atau bagaimana kegiatan-kegiatan yang itu bisa nanti kegiatan tersebut bisa dilakukan dibantu oleh Dewan Kebudayaan maupun Dewan Kebudayaan kan gitu kan. Jadi semuanya atas dasar hal tersebut kiranya dengan gerakan-gerakan nanti yang aktualisasinya daripada Dewan Kebudayaan maupun Dewan Kesenian yang ada ataupun para seniman yang ada di Kabupaten Tegal itu akan ditangkap oleh Pemda ini terutama ya. Baru pemandangan umum inisiasi perda yang kita keluarkan oleh DPRD ini pandangannya langsung setuju oleh Pemda itu langsung setuju. Saat kita menyampaikan apa pentingnya perda pemajuan kebudayaan dan seterusnya, itu pemerintah daerah tidak terlalu banyak pertanyaan. Langsung setuju dengan adanya pembentukan perda pemajuan kebudayaan. Itu kan tadi kan salah satu hal yang respon yang bagus kayak dayung bersambut iya dayung bersambut itu jadi sesuatu hal yang bagus. Biasanya kan banyak pertanyaan apa fungsinya panggo apa terus kegunaannya apa urgen apa orang dan seterusnya kayak orang tapi langsung kayak ini setuju kebaca pemandangan umumnya jadi langsung setuju ya hebat kita jadi voice yang kita keluar bisa bener heran gue sesuai dari ya mungkin itu lah ya. Tepuk tangan untuk Mas Jabar. Iya, komisi ya kayak Mas Rosa sudah jawab. Artinya ini bukan istilahnya langkah gerakan, tapi letupan-letupan yang terjadi memang inilah ada kurang tahu langkah iya, tapi dengan momentum ini kita bisa angkat. Mas Awi ini tadi Mas Jabar juga mengatakan bahwa frekuensi pemerintah daerah baik eksekutif itu luar biasa. Tapi ada masalah juga soal dekulturasi dan Mas Gono dan sebagainya. Ini Dewan Kebudayaan harus bergerak dan sebagainya. Mau Mas Awi? Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi pertama juga kemudian nambahin juga apa yang disampaikan oleh Mas Rosa. Ya, terima kasih Mas Rosa. Selamat juga apa yang sudah dilakukan panjenengan bersama Kejawen Meneges. Sebuah kegiatan konkret yang dilakukan. Teman-teman semua, jangan-jangan pemerintahan itu kan mulainya jam 7:30 pagi. Mereka bekerja secara konkret. Kita diskusi mulai sore sampai pagi. Kemudian ketika ASN yang bekerja 7:30 kita masih tidur. Kemudian sore hari kita mengajukan tuntutan.
petisi menuntut pemerintah daerah melakukan apa yang ingin kita inginkan. Sementara siang hari kita tidak melakukan apa-apa. Mari kita berimbang dalam berbuat. Diskusi ini bagian daripada strategi. Tapi bagaimana esok hari kita sama-sama melakukannya dengan apa yang kita bisa lakukan hari itu. Menjadilah berimbang ketika segala tuntutan yang ingin dilakukan sebagai kewajibannya pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, jangan kemudian kita bergerak menunggu beliau-beliau ini melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi lakukan juga apa yang seharusnya bisa kita lakukan. Bisa, bukan harus. Jadi bisa itu bisa apapun. Nyongkopi, kita mau 9 Maret, ya nyongkopi duluan lah. Sebelum 9 Maret nyetel lagu Tegalan, sederhana. Ada keseimbangan antara voice yang kita lakukan maupun dengan gerakan yang kita lakukan. Kalau kemudian tadi saya bercanda, oh dibawa di mana sinema segala macam, bawa ke gedung rakyat. Kita mulai apa yang bisa kita lakukan di sana, lakukan. Kalau menunggu apa kemudian yang diinginkan oleh eksekutif, ya gedung itu tidak akan bisa dilakukan apapun di sana. Sehingga mari diskusi ini bukan ditutup dengan diskusi kemudian kita mulai lagi diskusi besok, tetapi mulailah dengan apa yang bisa kita lakukan esok hari bersamaan dengan pemerintah yang sudah berjalan. Mereka mungkin pemerintahan itu menjadi nyaman karena ketika mereka bekerja pagi sampai siang hari tidak ada yang ganggu. Karena yang ganggu di voice itu baru hidup setelah siang hari gitu loh. Dan ternyata itu budaya. Budayanya ternyata teman-teman berhasil membudayakan bahwa pemerintahan itu baru mulainya siang hari gitu loh. Rapat di DPR pun bisa mundur sejam 2 jam, rapat di pemerintah pun bisa mundur sampai siang. Keberhasilan kita menciptakan budaya itu bahwa rezeki kita pagi hari sudah dipatok ayam gitu. Ya. Yang kedua, mari kita bersama-sama apa yang sudah luar biasa. Terima kasih Pak Dewan dan teman-teman yang di Dewan. Percepatan ini menjadi hal yang baik buat kami pelaku yang di Dewan Kesenian dan Tapri dan sebagainya, Pepadi sebagai pelaku budaya Tegal yang ada di Kabupaten Tegal ini. Dan semoga ini bisa kemudian tidak cuma orang yang di Tegal, tapi orang-orang Tegal yang ada di luar sana menjadi influencer bagi budaya Tegal di tempat lain. Dan sekali lagi saya tegaskan, mungkin mulai besok mungkin kita bisa bikin flyernya di media sosial pribadi maupun media sosial lembaga kegiatan. Kemudian tibonnya tanggal 9, mari kita tegaskan bahwa tanggal 9 adalah seni budaya Tegal muncul di telinga, muncul di mata seharian di Kabupaten Tegal. Setuju tak? Oke. Ini semoga menjadi gerakan yang baik ya, dan bisa kita suarakan. Ya. Demikian, Mas. Oke. Terima kasih Mas Awe. Tanggal 9 bagian dari paketnya musik Tegal, kira-kira begitu ya. Musik dan budaya Tegal ya, sebagai itu kan bunyi-bunyian dan apa yang bisa kita lihat ya. Iya. Ya, mari kita mulai. Oke, terima kasih. Kaitannya tadi dengan Mas yang dari apa? Yang demonstrasi tadi. Keberanian pelaku seni budaya tadi kaitannya dengan demonstrasi itu seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya teman-teman ini di wilayah pelaku, baik yang muda-muda maupun yang kemudian mendampingi para senior, itu sudah bekerja, Mas. Sudah bekerja di Bobi Jawa, di Bojong, di Cacabar, Semedo. Teman-teman itu sudah bekerja, baik yang di lapangan mengumpulkan, mencari titik-titik yang mereka temukan dari beberapa literasi di luar, maupun kemudian wawancara mereka pada teman sesepuh di desa, itu sudah ada yang melakukan. Nah, Dewan Kebudayaan Daerah ingin kemudian ini dikoordinir, kemudian diinventarisir, supaya parsial-parsial ini menjadi sebuah hal yang kemudian menjadi bagian terbesar bahwa bangkitnya budaya Tegal itu bukan baru bangkit, tapi sebenarnya
memunculkan teman-teman yang sudah bekerja ini. Karena banyak sekali sebenarnya. Ya, kita di lembaga ini bagian daripada mengumpulkannya. Kemudian ya, karena itu tadi ya, ketika kenapa mereka tidak muncul, tidak berani muncul, tabrakan budayanya luar biasa. Dan saya berharap Dewan Kebudayaan Daerah itu menjadi ya bisa jadi pendorong, penengah juga, sehingga ketidakberanian teman-teman yang dalam sisi yang tadi itu bisa kita seimbangkan bahwa ini hanya masalah komunikasi. Kita komunikasikan ini. Dan satu hal, ketika kita menggali budaya lama, bukan kita kembali kepada budaya lama, tetapi bagaimana melestarikannya. Apakah itu dilakukan atau tidak, itu nomor 2. Minimal inventarisasinya ada, ceritanya ada. Karena menjadi tidak terlalu signifikan bahwa kita melakukan budaya lamanya dalam titik tertentu. Tetapi bahwa kita menciptakan budaya untuk besok, kita menciptakannya hari ini. Hari ini adalah kita berbudaya dan melestarikan budaya kemarin. Itulah budaya kita masa depan. Terima kasih. Ya. Jadi nggak usah khawatir, Mas Samsul juga sudah banyak bergelut di bidang cowok tadi, termasuk mendokumentasikan dan memberikan itu. Siap, langsung closing statement Pak Simamjun. Ya. Oke, matur nuwun. Saya sedikit menanggapi tentang yang disampaikan Mas Samsul soal anggaran, Mas Rosa tentang gerakan dan segala macam ya. Sedikit saya cerita tentang saya sendiri. Saya ketika pulang dari Jakarta tahun 2009 ke Tegal, sebagai pribadi saya sering kali memberikan masukan tentang konsep-konsep pemajuan seni, pemajuan budaya di Kabupaten Tegal. Tapi selalu saja hanya masukan yang tidak pernah bisa direspon dengan total. Kemudian dari situ saya menyadari bahwa tidak mungkin sebuah perjuangan hanya dilakukan oleh person. Sehingga kebetulan ketika 2018 akhir saya diminta menjadi penerus Ketua Dewan Kesenian, saya sama teman-teman di Dewan Kesenian itu berkoordinasi dan ternyata frekuensinya sama. Ingin memajukan budaya, ingin memajukan seni di Tegal, tapi kemudian benturannya adalah ternyata di birokrasi ataupun di masyarakat umum itu belum tahu yang namanya budaya itu apa. Dan selama 4 tahun ini kami mengenalkan, memberi pemahaman tentang apa itu budaya. Dan alhamdulillah ketika kita sering diskusi dengan pihak dari pemerintah, dari Pemda, mereka akhirnya menerima dengan baik dan bisa memahami apa itu budaya dan bagaimana perlunya kita tentang budaya. Karena budaya itu yang butuh bukan cuma si pelaku budayanya, tapi seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada di Kabupaten Tegal itu butuh budaya. Dan kami baik dari seniman maupun budayawan memang seolah-olah laka gerakan ya, tapi sesungguhnya kita sudah ya dikatakan sedikit punya hasil sedikit lah ya. Dengan perjuangan teman-teman, akhirnya Dewan Kebudayaan dengan alotnya, awalnya kita ditolak, ingin dibentuknya Dewan Kebudayaan itu kita ditolak mentah-mentahan. Tapi pada akhirnya kemudian Pemda menerima dan menyetujui, bahkan kemarin dilantik berdirinya Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Nah, itu upaya-upaya kita yang selama ini kita perjuangkan. Dan yang paling inti adalah sebuah kebijakan itu harus ada aturannya. Konstitusi itu yang membuat siapa ya? DPRD. Nah, usulan-usulan kita tentang perda segala macam akhirnya ternyata disambut baik oleh DPRD ya, Mas DPRD, Mas Fajar ya, ya ternyata bergayung sambut dengan baik bahwa harus ada perdanya, walaupun itu perjuangannya belum selesai karena harus ada perbuknya juga. Dan itu bukan hanya tugas seniman,
bukan hanya tugas budaya tapi semua pelaku budaya, karena masyarakat juga pelaku budaya, makanya wajib juga untuk memperjuangkan. Bahkan bupati sendiri, bahkan DPR sendiri itu juga pelaku budaya. Makanya semua berkewajiban untuk meloloskan itu. Dan itu yang diam-diam kita lakukan. Mudah-mudahan perda yang lagi digodok segera digedok, nah, terus segera diperbuka sehingga perjalanan upaya untuk memajukan budaya, untuk memelihara dan menggali budaya autentikan bisa tercapai dengan baik. Oke, terima kasih. Langsung Mas Supri. Lazim Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik. Kalau penikmat itu bagian dari komitenya Mas Teguh. Jadi yang jelas bahwa semua apa yang kita lakukan setiap hari, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, langkah kita, pola kita adalah seni dan budaya. Kenapa? Di politik pun ada sentuhan seni berpolitik. Di politik pun ada sentuhan budaya politik. Ini khusus untuk Mas Jafar yang jadi cerita budaya dan kesenian itu satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Itu menurut kita. Nah, tinggal bagaimana kedepannya kita mendorong pemerintah daerah untuk membuka simpul-simpul ruang terbukanya untuk diberikan kepada para seniman dan budayawan untuk mengekspresikan. Itu saja. Jadi kembali lagi bahwa closing statement saya, mari kita budayakan berkesenian. Mari kita berkesenian dengan yang berbudaya. Itu saya. Terima kasih. Oke, mau oke. Ya, artinya tidak untuk melakukan sesuatu yang besar itu ya tidak bisa dibalikan seperti balikan telapak tangan. Betul. Harus ada proses, harus ada sebuah perjalanan yang dimana perjalanan itu pasti akan ada yang namanya onak duri, kerikil, bahkan yang namanya ranjo yang ada di sana. Tapi ini tidak akan menyurutkan kita bahwa batu yang sekeras apapun ketika ditetesi oleh titisan air setiap kali rutin itu akan bolong. Dan ini perjalanan yang harus kita lalui bersama. Tidak ada yang gratis, harus ada yang diperjuangkan. Harus terus diperjuangkan bagaimanapun sampai akhir bahwa perda dan kebudayaan merupakan salah satu bagian dari ekosistem kebudayaan negara. Begitu Mas. Betul, siap Ki. Dan perjuangan yang besar membutuhkan tekad yang besar pula, mimpi besar membutuhkan perjuangan yang besar pula. Sehingga bukan sebetulnya suara ini menjadi momentum bersatunya para seniman, para budayawan dan seniman yang ada disaksikan oleh DPR bahwa kita tadi apa yang dikatakan sebetulnya sangat mengembirakan sekali bahwa perda yang dilaporkan itu sangat disetujui oleh pemerintah eksekutif. Saya kira menjadi satu kabar bahagia bersama untuk kita bersama. Tinggal kita tinggal kita bergerak bersama. Alhamdulillahnya pemerintah juga responsif dengan silakan tidak seapatis dulu gitu. Mungkin satu frekuensi tadi juga gitu. Apatis dulu berarti zaman itu iya orang kurang ya. Oke, terima kasih. Semuanya butuh proses dan Semuanya butuh proses. Termasuk dalam itu juga bagian dari proses. Nah, itu sebagian dari perjuangan itu sendiri kira-kira begitu ya. Betul, menafikan itu. Itu juga bagian dari proses. Perjuangan itu sendiri kayak kebudayaan di Kabupaten. Nah, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bersama dan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber yang ada. Kita malam ini senang sekali
Dan tanggal 9 ya Mas Awe. Tanggal 9 kita deklarasikan kebangkitnya kebudayaan dan kesenian yang ada di Kabupaten Tegal. Terima kasih. Dari kami. Makasih pancing. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.